Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Kartika, dan hari ini senang sekali di studio kita telah kehadiran seorang narasumber. Dia yang bakal membahas memberikan inspirasi kepada kita semua. Langsung aja kita sapa Widya Vicha Situmora. Hai Widya, apa kabar nih? Baik Kak. Puji Tuhan baik. Baik ya, apalagi suasana lagi hujan tadi nih ya. Ini Widya ini dari Kabanjaya benar Widya ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah Tribuners, sebagai informasi, Widya ini salah satu finalis Miss Golbaktin Sumatera Utara 2021, benar ya Widya? Iya. Nah itu mungkin boleh dijelasin Widya, waktu ikut ajang ini ngapain aja nih aktivitasnya? Karantinanya 1 hari ya. Di hari keesokannya itu grand finalnya. Di hari pertama itu deep interview, kemudian menampilkan bakat, setelah itu GR. Dan di hari keesoknya itu baru deh grand finalnya. Wah, itu kapan tuh Widya acaranya? Bulan lalu ya. Bulan lalu, masih angkat-angkatnya nih Tribuners ya. Nah ini Miss Golbaktin Sumatera Utara, sebenarnya apa sih Widya dalam acara ini yang ingin dicari oleh para juri? Mencari seorang anak muda, seorang putri yang tidak hanya cantik, tapi memiliki attitude yang sangat dinilai itu attitude. Attitude ya, perilaku ya, Tri. Berintelektual juga, ya seperti itu sih. Ini ajang pertama Widya atau sebelumnya udah pernah ikut Ini ajang-ajang first lain? time sih, First ikut time. ajang pageant. Ajang pageant? Iya. Yang pertama, ini tingkat Sumatera Utara ya. Tapi kalau tingkat-tingkat yang lain pernah ikut nggak Widya? Oh sebelumnya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten, wah ini Kabupaten Karo ini pasti bangga nih ya punya Widya. Dan ini acara Miss Golbaktin Sumatera Utara ini, kenapa nih Widya tertarik untuk ikut ajang Miss Golbaktin ini? Awalnya karena emang saya sendiri sudah menggeluti, sudah cari tahu tentang dunia pageant. Saya suka sekali nonton Putri Indonesia, Miss Universe, seperti itu. Jadi awalnya saya termotivasi, saya melihat queen-queennya benar-benar berprestasi, cantik. Jadi saya kayak termotivasi sendiri untuk bisa join dari ajang-ajang ya pemula lah bisa dibilang. Wow. Dan ini kan Widya juga udah terjun dalam dunia modeling ya? Benar. Itu mulai usia berapa tuh Widya? Kalau saya pribadi mulai terjun di dunia modeling itu pada kelas 3 SMP, usia 15 tahun ya kayaknya. Itu awalnya iseng-iseng aja. Iseng-iseng coba audisi masuk agensi. Itu kan free, jadi saya coba iseng-iseng. Puji Tuhan dapat, jadi kayak keterusan gitu sampai sekarang. Wah, dari usia 15 tahun ini berarti 17 tahun sekarang. 17 berarti udah jalan 4 tahun lah ya ini Widya. Waktu ikut awal agensi, ini agensi apa nih Widya? Dove Management sih di Kota Brastagi. Di Kota Brastagi. Nah, kalau Widya sendiri aktivitas waktu terjun dalam agensi itu apa saja sih kegiatannya Widya? Untuk aktivitasnya itu latihan catwalk, manners juga, sama public speaking sih Kak. Public speaking. Gimana cara kita bisa menghadapi orang banyak biar juga nggak gagu-gagu aja Widya ya. Wah, keren-keren nih. Dan orang tua gimana nih waktu Widya ingin terjun dalam dunia agensi ini, orang tua yang ingin atau Widya yang bilang ke orang tua nih? Awalnya saya pribadi yang ingin. Orang tua juga awalnya nggak percaya sih, karena saya kan pribadinya awalnya pemalu dan ya agak tertutup lah orangnya. Jadi awalnya kaget, tapi sampai sekarang disupport. Sampai sekarang disupport ya, dan lingkungan juga Widya juga turun mendukung Widya ya. Benar. Dan ini kan Widya bilang introvert nih. Iya. Waktu ikut agensi kan pasti jumpa orang banyak nih. Itu gimana cara Widya untuk bisa menghadapinya? Dan juga kan ikut ajang nih, berjumpa dengan orang banyaknya. Awalnya emang agak sulit ya untuk saya pribadi bisa percaya diri di depan banyak orang. Tapi saya kembali ingat apa tujuan saya. Saya ingin mencari prestasi di dunia modeling. Jadi saya mencoba untuk percaya diri, saya lupakan malu atau apa itu kan. Karena ya saya memiliki tujuan dalam hal ini. Makanya saya
mencoba untuk percaya diri selalu. Percaya diri. Iya. Mana ikut agensi ini jadi percaya diri ya Widya, Iya, melatih benar. kepercayaan diri. Tapi selain itu di luar dari agensi ini, kalau di rumah latihan juga nggak Widya? Untuk sekarang, Mm-mm. saya sudah nggak punya agensi lagi karena kayak freelance lah bisa dibilang. Karena awalnya saya mikir kan udah kelas 3 ya, udah bisa fokus buat mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya udah nggak punya agensi. Saya berlatih sendiri. Dominannya berlatih public speaking sih Kak. Kalau untuk saat ini, kalau catwalk itu udah jarang. Udah bisa sendiri secara mandiri lah ya Widya. Dan juga ya. Tapi berbicara mengenai public speaking nih Widya, mungkin gak semua orang yang bisa public speaking, dan Widya yang awalnya pemalu bisa akhirnya untuk bisa tampil percaya diri di depan kamera ataupun di depan orang banyak. Kalau tips dari Widya sendiri ada nggak untuk bisa melatih kepercayaan dalam public speaking nih? Oh, oke. Untuk melatih public speaking itu yang pertama kita harus harus punya mimpi, punya tujuan kita. Apa tujuan kita untuk apa kita melatih public speaking? Kemudian kita sering referensi sih dari YouTube, dari Google mungkin banyak sekali kan tentang public speaking, dan juga jangan lupa untuk latihan sih. Jangan lupa untuk latihan Di depan kaca. Itu Widya latihan depan kaca itu tiap hari atau ada waktu-waktu khusus nih? Setiap hari sih. Setiap hari ya. Iya benar. Belajar public speaking dengan berlatih setiap hari itu mungkin juga yang bisa membuat Widya akhirnya percaya diri. Wah. Nah ini kan Widya udah tertarik dalam dunia terjun dalam dunia modeling itu usia 15 tahun. Tapi kalau udah timbul ketertarikannya itu usia berapa tuh Widya? Untuk ketertarikan saya rasa kelas 2 SMP sih, karena di situ saya mulai suka nonton Putri Indonesia, Miss Universe, sering cari tahu tentang kegiatan karantina di Miss Universe atau Miss apa gitu kan. Jadi saya mulai tertarik, saya sering lihat, tapi awalnya sih kurang percaya diri ya, karena saya ngerasa saya nggak cukup baik untuk bisa meraih mimpi saya, apa yang saya impikan tentang terjun ke dunia pageant. Ya, jadi seperti itu sih. Dari kelas 2 SMP. Mulai tertariknya. Mulai tertarik di usia setahun kemudian langsung terjun dalam dunia agensi dan didukung oleh orang tua. Hingga sampai saat ini baru aja ikut ajang Miss Gua Batin. Tapi berbicara nih mengenai pageant ya Widya, siapa sih sosok dalam dunia pageant yang Widya kagumi? Oke. Sosok dalam dunia pageant yang paling saya kagumi untuk saat ini adalah Putri Indonesia 2019, Frederica Alexis-Kal. Mengapa? Karena beliau merupakan sosok muda, wanita muda yang sangat menginspirasi sekali untuk saya. Beliau membangun sekolah untuk orang yang kurang mampu, beliau membuat komunitas untuk melindungi hewan. Itu membuat saya sangat terinspirasi dan sangat mengagumi sosok beliau. Dan juga beliau juga mencetak rekor sejarah dalam dunia pageant untuk Indonesia. Beliau bisa masuk ke top 10 Miss Universe tahun 2019, dan itu adalah pengalaman pertama untuk Indonesia bisa masuk ke top 10 Miss Universe sampai saat ini. Wah, jadi sosok ini yang juga barusan yang main sinetron ya kalau nggak salah. Iya benar. Ini lagi hit, ini lagi putus ya. Benar. Kalau selain dalam dunia pageant nih Widya, ada lagi nggak ketertarikan Widya untuk hobi misalnya? Selain dunia pageant, ada sih. Apa tuh Widya? Saya sangat tertarik untuk terjun ke dunia entertain. Karena saya sangat suka melihat orang acting. Saya sangat suka melihat bagaimana mereka bisa terkenal dengan karya-karyanya, film atau serial atau sinetron, mungkin seperti itu sih. Wah, ini mungkin tertarik dalam dunia acting juga nih Widya ya, karena ini rata-rata nih model ini nggak hanya fokus ke modelnya, tapi bisa untuk acting ya. Benar. Dan terjun dalam dunia acting, dunia sinetron atau film sekalipun. Dan Widya nih bakal nih pengen coba dunia acting. Pengen coba casting. Oke, kita coba tunggu nanti ya Tribuners ya. Nah, kalau aktivitas sehari-hari gimana nih Widya selain untuk saat ini? Untuk saat ini aktivitas saya masih fokus sih mempersiapkan
ujian, mempersiapkan untuk ujian menuju jenjang kuliah, dan juga mempersiapkan public speaking sih sangat penting, karena emang saya punya plan di umur mungkin 20-an nanti saya pengen join ke Putri Indonesia Sumatera Utara. Wah, Bismillah. itu benar sih ya. Semoga ini bisa terwujud nih ngelihat Widya bisa apalagi membawa nama Sumatera Utara ya, Tribuners ya. Dan ini kan Widya bilang Widya didukung nih sama sama orang tua dalam aktivitas dan juga lingkungan yang Widya jalani. Kalau dari Widya sendiri apa sih makna orang tua Widya dalam hidup Widya? Segalanya sih untuk saya, karena tanpa support dari mereka saya nggak bisa jadi apa-apa, tanpa bimbingan dari mereka, tanpa kritik dan saran, tanpa omelan dari mereka juga saya nggak bisa jadi apa-apa. Saya bakal jadi gimana ya ngejelasinnya, bakal nggak ada arah, nggak terarah gitu jadinya. Jadinya sangat penting sekali peran orang tua dalam hidup saya tentunya. Apalagi nih orang tua juga ikut nganter Widya ke sini nih ya. Mama juga ikut sering ikut Widya dalam menemani dalam ajang-ajang selalu ya. Selalu, benar. Ini inget nggak? Ini kan Widya dekat nih bisa dibilang sama orang tua, sama ibu ya. Ada nggak pesan-pesan orang tua Widya yang Widya selalu ingat dan Widya tanamkan hingga bisa seperti ini? Kata-kata orang tua atau pesan? Kata-kata yang paling saya ingat dan saya terapkan dalam diri saya saat ini adalah jangan pernah dengarkan omongan orang, jangan pernah membalas perbuatan jahat dari mereka. Diam aja. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti membalasnya dan menggantikan yang lebih baik untuk kita. Itu sih yang paling diingat dan saya terapkan juga dalam hidup saya, dalam diri saya. Jangan dengari omongan negatif, tapi kalau kritik yang membangun harus pasti kita dengarkan untuk jadi membangun dalam diri dan juga. Jangan membalas juga. Jangan membalas tuh Tribuners tuh. Jangan air susu di bawah tuba ya. Dan dari Widya sendiri nih, kalau hobi tadi kan juga acting, modeling. Kalau hobi yang lain ada nggak ini Widya yang Widya suka di luar dari dunia entertain? Untuk saat ini saya sangat hobi baking cake. Baking cake? Iya. Masak nih ya? Iya, suka masak juga. Dan juga saya juga hobi baca novel sih. Saya hobi banget baca novel. Novel apa nih Widya yang terakhir baca? Romance. Romance ya? Banyakan romance sih. Remaja nih suka romance ya. Kalau dari Widya sendiri nih, tadi kan juga kita udah berbicara mengenai acting dan itu kan terlibat dalam dunia entertain. Ini kedepannya bakal terjun fokus ke dunia entertain atau sebelumnya Widya sempat punya hobi lain nih di luar dunia entertain? Untuk saat ini kayaknya masih mau fokus dulu buat ke jenjang kuliah. Nanti coba-coba casting dulu gitu. Di sampingan lah seperti itu. Ya, karena kita juga nggak tahu ya Widya ke depannya nih bakal gimana nih karir yang membawa kita ke depannya. Benar. Dan ini Widya berbicara mengenai Widya yang saat ini berusia 17 tahun ya. Benar. Widya, ya. Setiap orang kan juga pasti punya suka dukanya masing-masing dan juga masing-masing dari diri kita juga punya permasalahan masing-masing. Widya pernah nggak berada dalam titik terendah dalam hidup Widya, misalnya dukanya Widya, dan gimana nih cara Widya untuk bisa bangkit kembali hingga ya kembali ceria atau gimana nih? Kalau untuk saya yang menjadi titik terlemah, titik terendah di hidup saya itu ketika saya menghadapi kegagalan dalam berkompetisi, sekolah atau apapun itu. Dan mungkin cara saya untuk menghadapinya itu saya harus berpikir, saya harus bisa mengupgrade diri saya dan juga saya harus menanamkan pemikiran bahwa Tuhan itu punya sesuatu di balik segala rencananya. Jadi jangan pernah putus asa kalau gagal. Pasti ada aja yang bakal terjadi, hal yang baik pasti akan datang. Seperti itu sih. Kalau misalnya gagal, jangan langsung patah semangat ya Tribuners ya. Tapi harus bisa mengupgrade diri lagi. Apa nih sebenarnya yang kelemahan kita di kompetisi ini untuk bisa ketika ikut kompetisi lain bisa lebih baik lagi. Dalam kegiatan-kegiatan Widya nih, ikut ajang kabupaten dan juga yang terakhir provinsi.
Miss Global Miss Teen. Global Teen. Momen Sumatera Utara. berkesan apa nih yang Widya rasakan ketika menjalani event atau pageant? Oh, yang baru saya geluti, oke. Mhm. Momen yang berkesannya itu bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa berbaur dengan finalis lainnya, Oke. bagaimana kebersamaan sih yang sangat berkesan bagi saya dalam event itu, karena saya bisa mengenal banyak orang, banyak sifat, banyak budaya juga sih, karena saya ngerasa ada banyak perbedaan ya, walaupun masih satu provinsi tapi banyak perbedaan yang saya temukan dalam event itu. Wah, itu walaupun satu provinsi tapi kan beda-beda kabupaten bener. ya Widya ya. Dulu deket sama siapa nih waktu ajang Miss Global Teen? Banyak sih, ya. soalnya semenjak terjun ke dunia modeling, saya jadi lebih percaya diri, jadi saya lebih cheerful gitu, jadi kayak semua saya bicarai, saya sapa, jadi kayak semua sih jadi teman. Jadi lebih mudah berbaur dengan orang Iya, lain juga ya bener. Widya. Berbicara mengenai Widya yang dulu katanya pemalu, sekarang lebih percaya diri. Selain itu apa nih yang Widya rasa ketika Widya udah ikut pageant, udah ikut agency juga perubahan dalam diri Widya ketika Widya mungkin yang masih di usia 13 tahun sebelum mengenal agency dan sampai saat ini? Perubahan dalam hidup Perubahan Widya. besar sih kalau menurut saya. Perubahan paling besar itu mindset saya sih. Oke. Dulu berpikir saya dulu mindset saya itu saya rasa masih kurang, masih lemah lah ya. Sekarang saya lebih bisa upgrade mindset saya, attitude juga, manners, semuanya. Wah. Mindset itu sebenarnya yang membuat kita apakah kita bisa maju atau enggak juga ya Widya. Benar. Dan dari perkembangan ikut agency, ikut pageant, ketemu dengan banyak orang, hingga akhirnya kita berusaha membuat mindset kita itu lebih positif, Benar menimbulkan sekali. positive vibes ya. Wah, ini waktu Widya waktu ikut ajang kan tadi bilang menampilkan bakat ya. Iya. Apa tuh waktu ikut ajang ini? Sebenarnya ini mendadak banget sih bakatnya, karena saya Ini bingung. mendadak bakat. Iya. Kayak gimana tuh Wid? Coba buat puisi sama ngebacain, Oke. hanya itu sih, karena bingung banget mau ngasih bakat apa gitu. Puisinya berarti on the spot gitu ya? Iya, Ingat gak puisi tentang apa itu? malu deh. Tentang apa sih? Tentang intinya aja ya Kak. Intinya aja. Intinya itu, Kulitnya aja. intinya itu bumi kita udah capek ngelihat kita bertengkar, berebut kuasa. Jadi kita harus bisa mencintai bumi kita dengan damai, seperti itu. Lebih mencintai lingkungan, Iya. makanya hadirlah Miss Global Teen ini ya berarti Widya ya. Bagaimana seorang perempuan itu lebih aware terhadap lingkungan. Benar sekali. Tapi kalau Widya sendiri gimana nih? Waktu ikut Miss Global Teen kan berarti berhubungan sama lingkungan. Nah apa nih setelah ikut ajang ini yang Widya rasakan? Ada nggak perubahan setelah ikut ajang ini? Apakah karena nih Miss Global Teen jadi lebih aware terhadap lingkungan atau gimana nih? Lebih perubahannya saya rasa lebih ke saya bisa mencintai budaya saya juga, pariwisata. Saya jadi penasaran apa sih pariwisata yang jarang diketahui di Sumatera Utara. Jadi penasaran sendiri. Jadi kayak pengen kunjungi seperti itu. Jadi kayak lebih peduli, lebih penasaran sama apa yang ada di Sumatera Utara yang jarang diketahui orang lain. Seperti itu sih. Berarti juga berhubungan sama pariwisata ya Wid ya. Iya, Ini Widya berbicara pariwisata suka traveling nggak ini? Lumayan sih, tapi udah jarang ya semenjak COVID udah jarang bener keluar. banget ya COVID. Apalagi tahun lalu rata-rata buat stay at home ya Widya ya. Belajar dari rumah juga ya. Iya. Nah ini kan Widya 2 tahun nih menjalani sekolah online ya. Dan juga itu pasti di rumah terus ya tanpa ada belajar tatap muka. Bagi sebagian anak tuh merasa bosan ya. Tapi kalau dari Widya sendiri gimana nih menjalani work from home atau belajar dari rumah masa-masa COVID itu? Jujur emang rasa bosan itu pasti ada ya kan Kak. Tapi untuk menyikapinya saya lebih memilih buat kegiatan positif sih. Oke, apa itu Widya?
memasak. Karena sebelumnya saya tuh nggak bisa masak. Saya nggak bisa baking kue atau apa gitu kan. Semenjak libur saya mulai memasak. Bahkan saya juga jualan online, jualan makanan online gitu. Wah, ini Tribuners harus dicontoh nih ya. Waktu COVID bukan malas-malasan, nggak sekolah, tapi punya aktivitas baru lagi yang pasti menghasilkan ya Widya ya. Puji Tuhan. Belajar masak itu dari mama nih? Belajarnya atau dari YouTube atau gimana nih Widya? Kalau belajarnya dari YouTube, tapi untuk final rasanya nanti kasih sama mama gitu. Jadi cobain mak, kurang apa gitu sih. Masak kamu pertama kali Widya? Lupa ya, udah lama. Kira-kira masak ayam geprek. Udah pinter. Ini siap COVID udah pinter masak nih ya Tribuners ya. Bener. Nanti kenapa nggak dikembangin, nanti bakal jadi usaha juga nih atau potensi kedepannya atau gimana Widya? Sempat berpikiran juga sih. Semoga ya bisa. Selain cantik juga pinter masak nih, harus ditiru Tribuners, multi talent ya Widya ya. Nah ini tadi kan Widya bilang ini udah kelas 3 ya. Udah kelas 3 dan bakal juga bakal masuki jenjang perguruan tinggi ya. Tapi selain itu target-target lainnya setelah ini apa nih Widya? Setelah ikut ajang apa nih target-target ke depan yang ingin Widya capai ke depannya? Tentunya pengen bisa apa ya? Bisa lulus ke universitas yang saya mau dengan jurusan yang saya minati, saya pengen gitu. Kemudian bisa juga selanjutnya bisa juga lulus dan bisa dapat kerja. Udah sih seperti itu aja. Di luar dari ajang-ajang atau entertain itu sih yang saya pengen. Tuh saat ini ya Widya, apalagi kelas 3 harus fokus nih. Bener. Tapi gak ada UN lagi ya ini ya? Nggak ada Kak, langsung. Jadi asesmen nasional ya, benar ya? Wah, ini bentar lagi doakan juga nih Tribuners ya biar Widya bisa tercapai nih keinginannya. Amin. Dan ini Widya yang bisa sampai di titik seperti ini, ada tips nggak nih pada Tribuners nih yang ingin seperti Widya yang masih ngerasa ada membatasi diri atau mungkin ada kendala-kendala lain yang hingga akhirnya dia ngerasa nggak mampu nih? Gimana tipsnya nih? Jujur saya juga masih belajar sih, tapi untuk pengalaman yang saya lewati, yang pertama itu kalian harus bisa mencintai diri kalian dulu, mengenali diri kalian juga, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan peduli sama diri kalian sendiri. Kemudian kalian harus mencari apa sih yang kalian pengen capai, goals kalian gitu kan. Kemudian jangan lupa juga cari referensi, sering baca, sering nonton dari YouTube, dan juga ya pelajari terus, berlatih terus sih. Yang paling penting itu latihan terus. Self love ya. Ya, harus self love. Dan biar bisa timbul positive vibes-nya juga. Benar. Tapi kan dia dengan rutinitas waktu COVID yang aktif masak dan juga waktu sebelum itu ikut agency juga, ikut pageant, pernah nggak sih Widya berada di titik penat nih? Dan gimana cara Widya biar tetap semangat lagi? Jujur itu sering sih, apalagi ini permasalahan anak muda ya Widya. Iya, apalagi kalau latihan itu bener-bener ekstra ya, waktu di agensi. Sampai kaki berdarah, luka, itu bener-bener kayak capek, ngerasa capek banget. Dan untuk mengatasinya ya kita harus ingat goals kita apa. Apa yang mau kita capai, kita harus ingat goals kita. Jadi harus tetap semangat karena emang nggak ada yang instan kan. Jadi ya kayak gitu sih Kak, harus tetap ingat goals kita apa. Ingat tujuan kita apa, dan akhirnya dengan keterbatasan yang kita alami pun akhirnya tetap ya udah itu bakal lewat juga pastinya ya. Bener. Wah, ini dia Tribuners kita inspiratif dari Widya yang juga saat ini juga terus mengupgrade diri hingga akhirnya cita-citanya nih bisa terwujud. Nah itu dia Tribuners, bincang-bincang kita bersama Widya Vinca Situmorang dengan kisah inspiratifnya bagaimana seorang Widya yang pemalu hingga akhirnya bisa tampil di depan umum dan memiliki public speaking yang bagus nih, dan harus ditiru sama Tribuners yang merasa saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Terima kasih Widya udah bincang-bincang seru nih bareng saya dan juga Tribuners yang ada di rumah. Semoga Widya bisa tercapai cita-citanya dan bisa lebih tinggi lagi, dan kita bakal wawancara lagi Widya nih ke depannya. Harus ya. Oke Tribun, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga
bisa memberi informasi kepada Tribun ke depannya. Jangan lupa saksikan Smart Gen tiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Instagram dan YouTube Tribun Medan. Saya Kartika dan narasumber kita Ini dia. pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.